Pada zaman dahulu kala, terdapatlah sebuah kerajaan kecil di daerah Pulau Utara Bali yang bernama Kerajaan Wanakeling Kaliangat. Suatu hari, Kerajaan Kaliangat terkena wabah aneh yang sangat mematikan, hingga membuat satu persatu pun warga jatuh berguguran. Dan yang selamat hanyalah seorang anak laki-laki yang bernama Inyoman Jayaprana. Siapa namamu anak muda? Kenapa kau menangis di tengah hutan ini sendirian? Sepertinya keluarganya meninggal nih Yang Mulia. Wahai anak muda, marilah ikut bersamaku. Di kerajaan, Jayaprana tumbuh menjadi seorang pemuda yang berparas tampan dan lihai sekali bertarung. Dan Jayaprana pun memiliki 3 orang teman yang bernama Idamo, Igenyo, dan Luhmetri. Cari tempat lain dong. Aku duluan di sini. 2, 3. Nah, ketahuan kalian. Yang benar aja kalian bersembunyi di tempat sempit seperti ini. Patih, berapa umur Luhmetri sekarang? Sepertinya dia seumuran dengan Jayaprana Yang Mulia. Cantik. Sudah lama dia mengabdi di kerajaan ini. Aku akan memberikannya hadiah yang setimpal, Patih. Patih, katakan pada Luhmetri bahwa aku akan menjadikannya selir dan segera persiapkan pernikahan kami berdua, Patih. Sesuai perintahmu Yang Mulia. Sungguh, raja yang tamak dan Luhmetri yang malang. Dengan terpaksa, Luhmetri pun menerima pernikahan tersebut. Jayaprana pun ikut merasakan kesedihan yang diderita oleh Luhmetri. Alah kawan, jangan terlalu dipikirkan. Lama-lama Luhmetri pasti akan menerima takdirnya. Jayaprana, kau adalah sosok lelaki yang tampan dan gagah. Mengapa kau masih sendiri? Pilihlah salah satu yang kau inginkan dan jadikanlah pendampingmu. Apa kau mau sendirian sampai mati, Jayaprana? Maaf Ayahanda, bukan maksud saya menolak, tetapi saya tidak ingin menjadikan dayang kerajaan sebagai calon istri saya. Jika diizinkan, saya akan mencari calon istri sendiri. Tentu, maka pergilah keluar istana, cari wanita idamanmu. Aku sendiri yang akan menikahkan kalian berdua. Baik Ayahanda. Sesuai perintah sang raja, Jayaprana bersama kedua temannya pergi keluar istana. Bisa lebih cepat dikit nggak sih? Oke. Bagi dikit dong. Aruh! Maaf, saya semua tidak sengaja. Ya tidak apa-apa, saya juga tidak memperhatikan itu. Sini biar saya bantu. Oh iya, siapa namamu? Saya Lusekar, anak juru desa dari Desa Sekar. Kenalkan, saya Jayaprana dari Kerajaan Kaliangat.
Di sanalah Jayaprana menemukan selendang milik pujaan hatinya. Gue mau mikirin Jayaprana ya. Selendang yang kuning mana? Karena takut selendangnya hilang, Lo Sekar pun pergi sendiri ke tengah hutan. Hingga akhirnya benih cinta pun mulai tumbuh di hati Jayaprana dan Lo Sekarsari. Jayaprana pun segera memberitahu sang raja mengenai pujaan hatinya. Saya sudah menemukan gadis impian saya yang muda. Bawa dia ke kerajaan ini. Sesuai perintah raja, Jayaprana pergi ke desa Sekar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, besok kami akan datang ke istana bersama Lo Sekar. Dan tibalah hari di mana pernikahan tersebut dilaksanakan. Lo Sekar, sungguh indah parasmu, tapi sayang. Pernikahan dilaksanakan secara antusias. Semua warga ikut merasakan kebahagiaan tersebut, namun tidak dengan sang raja. Jangan bersedih anakku, berbahagialah karena kamu dinikahi oleh lelaki yang kau cintai. Jaga dirimu baik-baik dan jangan lupa untuk selalu mengabdi pada suamimu. Wahai anakku Jayaprana, karena kamu sekarang sudah menikahi anakku, maka alangkah baiknya kau menjaga kesetiaanmu kepada anakku, sama seperti kau menjaga kesetiaanmu kepada kerajaan ini. Kegelapan akan kecantikan yang dimiliki Lo Sekarsari mulai menutup mata sang raja. Patih, kenapa kau tega pada rajamu sendiri? Kenapa tidak kau katakan bahwa ada harta yang begitu indah hanya pantas aku memilikinya, Patih? Iya, Lo Sekar yang kumaksud. Mendekatlah padaku. Tolong jangan pergi tuanku, perasaanku sungguh tidak tenang. Tenanglah istriku, aku akan pulang dengan selamat. Aku harus mengabdi. Sesuai perintah sang raja, bersama sang patih, Jayaprana pun pergi ke Teluk Trimo. Namun, bukan pemberontak yang ia hadapi, tetapi kematian. Masih jauhkah, Paman? Sebentar lagi kita akan sampai. Konspirasi macam apa ini, Paman? Kenapa sepi begini? Siasat untuk membunuhmu, Jayaprana. Hai engkau Jayaprana, manusia tiada berguna, berjalan-jalanlah engkau. Akulah yang menyuruh membunuh kau. Dosamu sangat besar, kau melampaui tingkah raja. Istrimu sungguh milik orang besar. Ku ambil, ku jadikan istri raja. Serahkan jiwamu sekarang, jangan engkau melawan. Lo Sekar, jangan kau kenang, kan ku peristri sampai akhir zaman. Pergi Jayaprana, saya tidak bisa membunuhmu. Tidak, Paman. Laksanakanlah titah raja.
Dasar bodoh, pergi. Yang raja inginkan adalah kematianku, maka aku akan mati. Suamiku, lah, ibu mendengar kalau Jayaprana telah meninggal. Saya harus menemui raja. Lah! Bersabarlah. Mungkin ini memang nasib kita. Ayo pergi temui raja dan memohon padanya agar kau bisa menjadi selirnya. Maka hidup kau jauh lebih berarti. Hidupku hanya untuk mengabdi pada suamiku. Aku hidup bukan untuk melayani manusia bejat seperti raja. Dengan penuh amarah, Losekersari pun menemui sang raja. Raja! Iluh, kemarilah Losekar. Raja, kenapa kau tak juga bunuh aku? Mengapa aku harus melakukan hal itu? Kau akan menjadi selir kesayanganku loh. Oh, untuk kematian suamimu itu, aku mohon maaf. Aku terpaksa melakukan. Bangunlah lo, tak pantas seorang ratu bersimpuh seperti ini. Kesetiaanku hanya untuk suamiku. Suamiku Jayaprana. Loh. Kenapa kau bodoh sekali loh? Layon Sari. Sang raja menjadi gila karena kehilangan Losekersari, dan mayat yang mengeluarkan bau harum akan dikenal dengan sebutan Layon Sari. Kisah cinta antara Nyoman Jayaprana dan Nyoman Sekarsari yang indah, namun sayang berakhir tragis. Sedih ringan